Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ketua Menteri, tolong bicara. Sutian Ranco lebih sopan. Tanpa dukungannya, tidak mungkin dia bisa menstabilkan posisinya sebagai kaisar. Yang mulia, sekarang bukan saatnya untuk marah. Kita perlu menemukan kelompok musuh ini terlebih dahulu dan menghancurkan mereka dengan segala cara. Itu penting untuk mengurangi kekhawatiran di garis depan. Sutian Ran mengangguk sedikit. Meskipun ada banyak bencana di bagian belakang dia, tidak berpikir untuk menarik Cusi dan pasukan kembali saat ini. Sangat mungkin bahwa Legiun Jiwa berasal dari salah satu dari 3 kekaisaran lain di benua Doulo. Dia sudah mengirim orang untuk memberitahu Cusi tentang apa yang terjadi dan mencari tahu apakah ada pasukan penting yang hilang di garis depan. Jika Legiun Jiwa ini berasal dari salah satu dari 3 kekaisaran dan dikirim ke Kekaisaran Ryu, tujuan mereka akan sangat mudah dipahami, menahan dan mengacaukan moral pasukan di garis depan. Begitu pasukan Kekaisaran Ryu mundur dari garis depan, Kekaisaran akan ditipu. Sutian Ran memberi isyarat dan berkata, semua orang bangkit, siapkan kursi untuk Ketua Menteri. Setelah mendengar bahwa nada suaranya tidak semarah sebelumnya, semua pejabat diam-diam menghela nafas lega. Suasana di istana juga jauh lebih santai. Ketua Menteri juga tidak berdiri di upacara. Dia telah melalui 3 kaisar dan sangat dihormati. Saat dia duduk dan menatap pejabat lainnya, sepertinya dia memandang rendah mereka. Saran apa yang kamu punya? Sutian Ran bertanya. Kepala militer menjawab, mengingat situasi saat ini, kita harus lebih dahulu menstabilkan utara sebelum menyingkirkan kelompok pencuri ini. Sutian Ran tertawa getir. Pencuri ini benar-benar menangkap waktu yang tepat. Inilah saat kita berada di dalam yang paling kosong. Kita telah mengirimkan sebagian besar Legiun Jiwa untuk perang ini. Hanya Legiun Jiwa Kekaisaran Ryu yang ditempatkan di kota bercahaya, serta 2 Legiun Jiwa lainnya yang membela situs yang lebih penting. Untuk menghadapi pasukan Jiwa, kita membutuhkan pasukan Jiwa lain. Kita sedikit kewalahan sekarang. Ketua Menteri berkata, masa putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Aku pikir kita perlu menentukan di mana kelompok pencuri ini terlebih dahulu sebelum kita dapat menargetkan mereka. Bila perlu, kita harus menggunakan kekuatan terbesar kita. Tidak. Panglima militer bereaksi dengan cemas. Setelah mendengar itu, Yang Mulia, kota bercahaya adalah yang paling penting. Ketua Menteri mengerutkan alisnya dan berkata, jika kita tidak menggunakan kekuatan tempur terbesar kita, kita hanya akan terlihat lemah pada periode yang begitu penting. Saran lain apa yang kamu miliki jika kamu tidak mengadopsi milikku? Panglima militer terdiam. Dia punya banyak saran tapi tidak bisa mencapai apapun tanpa sarana. Untuk menyatukan seluruh benua Doulo, Kekaisaran Ryu telah melakukan segalanya, mengirimkan semua Legiun Jiwa tempur utama mereka. Semua jenis alat jiwa juga diproduksi. Pada saat yang sama, Legiun Jiwa baru juga dilatih, namun masih perlu waktu agar hasilnya dapat dilihat. Selama 2 tahun terakhir, gudang telah habis untuk memajukan kecepatan pengembangan alat jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa sumber daya sedang dikirim kembali dari Kekaisaran Tianhun, Kekaisaran Ryu tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Namun demikian pula, para pejabat menyadari manfaat perang setelah mereka melihat manfaat menduduki Kekaisaran Tianhun. Inilah sebabnya Cusi mendapat banyak pengakuan dari pemimpin pasukan. Panglima militer, bagaimana pelatihan untuk pasukan baru kita? Sutian Ran berkata. Panglima militer menjawab, saat ini kita melihat kemajuan untuk 4 tentara baru yang telah kita latih, namun kita masih kekurangan peralatan. Hanya ada 2 tentara baru yang dilengkapi dengan cukup baik untuk pertempuran. Semua pabrik kita beroperasi dengan kapasitas penuh, tetapi kita masih membutuhkan setengah tahun untuk keempat pasukan harus lengkap. Legiun Jiwa baru ini semuanya dilengkapi dengan alat-alat jiwa yang terhubung di kelas 4 dan para mahasiswa legiun ini
harus memiliki setidaknya dari 3 cincin. Ini sudah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Kekaisaran Ryu. Banyak Mas Roh bahkan direkrut dari Kekaisaran Tianhun. Kekaisaran Ryu mungkin yang terbaik dalam hal alat jiwa, tetapi mereka memiliki masalah mereka sendiri. Dalam hal Master Roh, ada perbedaan besar antara mereka dan 3 kekaisaran asli dari benua Doulo. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah merekrut sekelompok Master Roh dari Kekaisaran Tianhun, mereka mungkin tidak akan mampu membentuk keempat pasukan baru ini. Selain itu, banyak dari Master Roh 3 cincin itu mengandalkan pengobatan untuk mencapai kultivasi mereka. Itu tidaklah penting. Yang paling penting adalah apakah mereka bisa menggunakan alat jiwa. Karena itu, Kekaisaran Ryu telah menggunakan semua sumber dayanya untuk memproduksi alat jiwa dan berharap untuk segera melengkapi Legion Jiwa yang baru. Dengan pasukan ini dan formasi jiwa mereka, mereka akan kuat di mana-mana. Su Tianran mengangguk. Dia tahu betul dalam hatinya dan dengan cepat berkata, cepat lengkapi 2 pasukan pertama dengan alat jiwa yang baru diproduksi. Mereka harus siap untuk mematuhi perintah apapun. Ya, Yang Mulia. Panglima militer mengakui kata-katanya. Su Tianran menoleh ke Ketua Menteri dan berkata, Ketua Menteri, silahkan lanjutkan. Ketua Menteri berkata, kita harus dengan cepat memanfaatkan kekuatan kita. Jika kita ingin menemukan orang-orang itu, aku sarankan kita mengerahkan pasukan persiapan ke utara untuk melakukan pencarian. Pada saat yang sama, kita akan mengaktifkan para Master Roh untuk mencari di hutan belantara. Siapapun yang dapat memberikan informasi yang memuaskan akan sangat dihargai. Pertama-tama, kita dapat menentukan di mana mereka berada sebelum membawanya keluar dalam satu gerakan. Yang Mulia, aku sarankan Anda segera memberi perintah untuk mengirim jatah ke utara. Kota Matahari Timur dan Kota Ok telah dijarah, menyebabkan jatah di utara sangat kurang. Kita perlu menambah mereka dengan cepat, kalau tidak akan ada kekacauan di antara orang-orang itu. Su Tianran mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan mengikuti saran Ketua Menteri. Melapor! Di luar istana, teriakan cemas terdengar. Semua pejabat berkeringat dingin ketika mereka menyaksikan prajurit yang melapor. Jika dia datang lebih awal, ketika Su Tianran masih geram, hidupnya akan berada dalam bahaya. Prajurit itu tidak menunggu di luar tetapi masuk ke istana, memegang token sebagai gantinya. Para penjaga di luar istana dengan cepat memberi jalan ketika mereka melihat tokennya. Mereka tidak menghentikannya sama sekali. Semua pejabat juga heran ketika mereka melihat token di tangan prajurit ini. Itu adalah tanda terbang. Tanda terbang adalah metode transmisi informasi yang ditemukan oleh Kekaisaran Ryu. Siapapun yang membawa tanda terbang setidaknya adalah seorang instruksi jiwa kelas 6. Dia akan dilengkapi dengan alat jiwa tipe terbang yang kuat. Dalam kondisi mendesak, dia akan diizinkan menggunakan tanda terbang ini. Itu adalah cara tercepat untuk mengirimkan informasi. Su Tianran telah menetapkan aturan. Selama kurir itu memiliki tanda terbang, dia harus dipertemukan di depannya, tidak peduli kapanpun itu. Ini bahkan jika dia tidur di tengah malam. Setiap instruksi jiwa yang memiliki tanda terbang memiliki tanda seperti ini. Di Kekaisaran Ryu, dia akan memberikan bantuan yang dia butuhkan. Instruksi jiwa dengan cepat memasuki istana dan berlutut. Yang Mulia, token terbang dari garis depan. Laporkan. Su Tianran menjadi sedikit tegang. Pada saat seperti ini hanya Jushi yang memiliki hak untuk menggunakan metode transmisi informasi seperti ini. Ini juga berarti bahwa tanda terbang ini berasal darinya. Berita buruk dari utara sudah meredam suasana hati Su Tianran. Dia benar-benar takut akan kabar buruk selanjutnya. Sebuah kotak yang dibentuk menggunakan alat jiwa rahasia dibawa ke depan Su Tianran. Ada tanda rahasia di kotak. Pengaturan antara Jushi dan Su Tianran. Hanya dia yang tahu cara membuka kotak ini. Setelah menekan kotak beberapa kali dan memasukkan serangkaian kata, itu memperlihatkan selembar kertas yang terlipat rapih. Pada titik ini, semua pejabat diam. Mereka benar-benar takut akan kabar buruk yang datang dari garis depan. Su Tianran membuka selembar kertas. Hanya ada 2 baris tulisan di atasnya. Liriknya sebelum dia berdiri tiba-tiba. Tubuhnya bahkan bergetar sedikit sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya saat dia terangkat dari tahtanya. Semua pejabat bergidik pada saat yang sama ketika dia berdiri. Apa yang sedang terjadi? Su Tianran berdiri di tempatnya dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan di wajahnya.
Setelah 1 menit penuh, dia perlahan-lahan meletakkan kertas itu, kemudian tatapannya menyapu pejabat. Bahkan ketua menteri tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dia perlahan berdiri dari kursinya juga. Sutiana berkata, "Permaisuri, Dewa Perang, mengirimkan berita bahwa pasukan kita berperang dengan Tianhun dan Kekaisaran Dowling selama dini hari, mengalahkan mereka. Keluarga Kekaisaran Tianhun telah musnah dan semua anggota rezim yang masih hidup telah dipindahkan. Pasukan yang tersisa dari Kekaisaran Dowling semuanya melarikan diri di bawah perlindungan Akademis Rek. Dalam 3 hari, pasukan kita akan menduduki seluruh Kekaisaran Tianhun selain dari kota Shrek." Di dalam istana sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar kata-katanya dengan sangat jelas. Jenggot ketua menteri bergetar dan dia segera berlutut. Dia berseru, "Langit telah memberkati Kekaisaran Ryu. Langit memberkati Kekaisaran Ryu. Hidup yang mulia." Semua pejabat hanya bereaksi sekarang dan mereka semua berlutut. Sutianran tertawa, tawanya dipenuhi dengan kedinginan dan kegembiraan. Kertas di tangannya sudah hancur. Kekaisaran Tianhun, salah satu kekaisaran dengan sejarah terpanjang di benua Dolo, telah dihancurkan olehku. Wilayah Kekaisaran Ryu telah berkembang sekali lagi. Dalam waktu dekat, seluruh benua Dolo akan berada di bawahku. Ketika itu terjadi, aku akan mengubah seluruh tanah ini sebagai benua Ryu. Di sisi lain, Tang Wutong duduk diam di samping Huo Yuhao dan hanya mengawasinya. Keduanya telah berada di dunia bawah laut ini selama beberapa waktu, tetapi dia tidak tahu berapa hari telah berlalu. Setelah Putri Duyung itu menyelesaikan fusinya dengan Huo Yuhao, Yuhao pergi ke meditasi mendalam dan melepaskan undulasi spiritual yang kuat dari seluruh tubuhnya. Lia, sang Putri Duyung, adalah roh tipe spiritual murni pertama yang menyatu dengan Huo Yuhao. Dia bahkan telah menjadi monstro 100.000 tahun. Asal spiritual dan energi jiwanya kuat, jauh melampaui harapan Huo Yuhao meskipun jiwanya terluka parah. Penggabungannya dengan Huo Yuhao masih berhasil meningkatkan lautan spiritualnya secara signifikan. Dalam meditasinya yang mendalam, lautan spiritual Huo Yuhao mendidih. Laut spiritualnya yang kokoh juga mulai berputar seperti pusaran air. Inti jiwanya menjadi lebih stabil dan revolusi internalnya benar-benar melambat lebih dari 10 kali dibandingkan sebelumnya. Namun, kekuatan jiwa terkompresi di dalamnya juga menjadi 10 kali lebih kental juga. Tingkat kekuatan spiritualnya meningkat, memungkinkannya untuk benar-benar tenggelam dalam meditasinya yang mendalam. Dia bahkan memperoleh berbagai jenis trik rahasia yang digunakan bangsa Duyung untuk mengendalikan kekuatan spiritual. Dari Lia, perasaan yang sangat ajaib bagi Huo Yuhao. Baginya ini sangatlah penting. Tang Wutong diam-diam berpikir, "Aku yakin kakak tertua dan yang lainnya pasti sangat cemas sekarang." Namun, dia menyukai perasaan ini karena sesuatu hal. Dia hanya diam-diam melindungi Huo Yuhao dan mengawasinya berkultivasi. Perasaan itu sangat menyenangkan dan damai. Di dunia bawah laut yang dalam ini, tidak ada yang akan datang mengganggu mereka. Mengenai roh, Tang Wutong sudah mengobrol rinci dengan Putri Laut tentang itu. Karena Huo Yuhao berkultivasi, dia menggantikannya dalam menyelesaikan misi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.